warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Ibu Dwi harap anak-anak tetap sehat, semangat, dan ceria. Baik anak-anak, di video kali ini anak-anak akan mempelajari materi IPA tentang sebelum dilanjutkan videonya, anak-anak simak dulu penjelasan Ibu Dwi berikut ini. Upaya pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran antara lain, yang pertama adalah sumber ilmu pengetahuan, yang kedua bermanfaat untuk sumber pangan dan obat-obatan, serta yang ketiga adalah menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Oleh sebab itu, setiap orang perlu melakukan upaya pelestarian. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. 1. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menekan penurunan populasi hewan-hewan langka akibat perburuan. Peraturan tersebut berisi larangan dan sanksi bagi orang yang melanggar. Tujuannya agar orang jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Pada hari ini kita bisa menangkap yang kita lihat sebagai terduga sebagai tersangka, yaitu saudara ES. Perbuatan tersangka menyimpan dan memperdagangkan awetan dan satwa liar ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Barang bukti ini diperkirakan bernilai miliaran rupiah dan disita aparat di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga kemarin sore, tersangka berinisial ESWK diperiksa penyidik. Undang-undang mengancam pidana kepada pelaku dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Denda yang sangat rendah dibanding kerugian alam yang diakibatkannya. Laporan wartawan Kompas Iwan Susanto dari Jakarta. Selain itu, adanya peraturan juga dapat mengurangi jumlah hutan yang harus ditebang dengan menerapkan sistem tebang pilih tanaman dan reboisasi sehingga tumbuhan langka tetap dapat dilestarikan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Penangkaran juga dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan. Selain itu, untuk tumbuhan langka juga diperlukan perbanyakan dengan cara melakukan budidaya agar tidak cepat punah. Ketiga, perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Perlindungan bagi hewan maupun tumbuhan yang terancam punah juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan di dalam habitat aslinya atau perlindungan in situ dan perlindungan di luar habitat aslinya atau perlindungan ex situ. Perlindungan in situ antara lain hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Seiring menyempitnya kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan dan satwa endemik Kalimantan, membuat pihak-pihak yang peduli satwa terancam punah ini berusaha mencari kawasan yang bisa menjadi hunian permanen bagi mereka. Pada tahun 1998, diusulkanlah sebuah kawasan konservasi baru untuk reintroduksi orangutan
yang kemudian menjadi wilayah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah di bawah Seksi Konservasi Wilayah 2 yang berkedudukan di Pangkalan Bun. Sebelum menjadi Suaka Marga Satwa, pada kurun waktu 1976 hingga 1993, kawasan ini merupakan hutan produksi yang menjadi areal konsesi dari 3 perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan. Kawasan konservasi bertajuk Suaka Marga Satwa Lamandau ini memiliki bentang yang hampir seluas Singapura. Wilayah administrasinya masuk ke dalam 2 kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat dan Sukamara. Menjalankan fungsinya sebagai kawasan suaka alam, Suaka Marga Satwa Lamandau telah menjadi habitat alami bagi populasi hidupan liar yang hanya ada di Indonesia, serta menjadi lokasi pelepas liaran dan translokasi satwa liar terancam punah khas Kalimantan seperti orangutan, bekantan, bahkan satwa reptilia seperti buaya muara dan buaya sapit. Perlindungan ex situ di antara lain berupa kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Berikut adalah daftar beberapa hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan atau terancam punah di Indonesia. Di antaranya adalah orangutan, burung cendrawasih, badak, komodo, dan harimau Sumatera. Beberapa tumbuhan yang terancam punah di Indonesia antara lain adalah Rafflesia arnoldi, dan bunga bangkai raksasa. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas mengenai materinya kan? Sip! Baik anak-anak, Ibu Dwi punya kuis yang harus dijawab oleh anak-anak ya. Nah, kuisnya adalah ini. Baik anak-anak, jawaban dari kuisnya Ibu Dwi tunggu saat kita berdiskusi di Zoom meeting. Oke? Sip. Sekian video dari Ibu Dwi, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.